Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan syukur atas nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk duduk menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Bahkan mungkin sebagian orang pernah menyaksikan sendiri praktiknya. Topik itu adalah tentang dukun. Bagaimana kedudukan dukun dalam pandangan Islam? Apakah ajarannya diperbolehkan? Dan apa bahayanya bagi akidah seorang Muslim? Mengapa kita perlu membahas hal ini? Karena faktanya di tengah masyarakat kita, masih banyak yang ketika sakit, ketika usaha mereka tidak maju, atau ketika rumah tangganya bermasalah, mereka lebih cepat mendatangi dukun ketimbang berdoa kepada Allah. Ada yang percaya bahwa dukun bisa memberikan kesembuhan, bisa melancarkan rezeki, bisa membuat rumah tangga harmonis, bahkan ada yang percaya dukun bisa meramal masa depan. Pertanyaannya, apakah Islam membenarkan keyakinan semacam ini? Apakah ada ajaran dalam Islam yang memperbolehkan umatnya mencari jalan pintas dengan mendatangi dukun? Ataukah justru Islam menutup rapat-rapat pintu itu karena di dalamnya ada bahaya besar yang bisa menghancurkan iman kita? Inilah yang akan kita kupas tuntas. Kita akan berjalan perlahan dari pemahaman tentang apa itu gaib, siapa yang mengetahuinya, lalu kita lihat sejarah manusia dengan dukun, kemudian bahaya syirik dalam perdukunan, hadis-hadis Rasulullah tentang larangan mendatangi dukun, hingga akhirnya kita simpulkan, jalan mana yang seharusnya ditempuh oleh seorang Muslim. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, Allah melindungi kita dari kesesatan, menjauhkan kita dari perbuatan syirik, dan menjaga keimanan kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang dukun, kita harus memahami dulu apa itu gaib. Dalam bahasa Arab, kata gaib berarti sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak oleh panca indera manusia. Jadi hal-hal gaib adalah perkara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa dipastikan oleh manusia dengan ilmu biasa. Al-Quran membuka surah kedua, yaitu Al-Baqarah, dengan pujian kepada orang-orang beriman. Artinya salah satu ciri utama seorang mukmin adalah percaya kepada hal-hal gaib. Tapi penting kita garis bawahi percaya kepada yang gaib hanya sebatas apa yang Allah kabarkan. Apa saja perkara gaib itu? Malaikat, jin, surga dan neraka, hari kiamat, takdir, dan segala hal yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan. Namun ada garis yang sangat tegas. Yang tahu gaib itu hanya Allah. Allah berfirman dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Quran Surat An-Naml. Ayat ini menutup semua pintu bagi manusia yang mengaku tahu hal gaib. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu perkara gaib, kecuali yang Allah wahyukan kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Kalau Rasulullah saja tidak mengetahui hal gaib, apalagi dukun yang jelas-jelas bukan nabi, bukan rasul, dan ilmunya hanyalah kebohongan. Maka disinilah letak kesalahannya. Ketika ada orang yang datang ke dukun, percaya ramalan dukun, berarti dia meyakini ada makhluk selain Allah yang tahu gaib. Inilah yang membuat keyakinan itu bisa bergeser ke arah syirik. Saudaraku, coba kita renungkan. Kalau ada orang yang sakit lalu pergi ke dokter itu wajar, karena dokter menggunakan ilmu medis, ilmu yang bisa dipelajari. Kalau ada orang yang datang ke petani, menanyakan cara menanam padi itu wajar, karena petani punya pengalaman nyata. Tapi kalau ada orang yang datang ke dukun, bertanya tentang jodoh, tentang masa depan, tentang rezeki, padahal itu semua adalah urusan gaib, maka dia telah menempatkan manusia pada posisi yang bukan haknya. Ibaratnya begini,
Seorang dukun itu seperti orang buta yang mengaku bisa melihat jalan di depan. Kalau ada orang percaya kepadanya, maka bukan hanya yang buta itu yang sesat, tapi orang yang mengikutinya juga akan jatuh ke jurang. Maka jangan pernah kita tertipu dengan klaim gaib yang dimiliki para dukun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka lembaran sejarah manusia, kita akan menemukan bahwa kepercayaan kepada dukun sudah ada sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum Islam datang. Bahkan di banyak peradaban kuno, dukun sering dianggap sebagai orang suci, orang bijak, atau bahkan orang sakti yang bisa menentukan nasib orang lain. Mari kita lihat sebentar. Di zaman Arab Jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, masyarakatnya terbagi menjadi berbagai kabilah. Setiap kabilah biasanya memiliki kahin, yaitu seorang dukun atau tukang ramal. Mereka dianggap punya kemampuan membaca tanda-tanda gaib. Orang-orang jahiliyah mendatangi kahin untuk menanyakan banyak hal. Apakah perjalanan mereka aman? Bagaimana hasil perang? Siapa yang akan menang dalam perselisihan? Bahkan masalah rumah tangga pun mereka tanyakan. Kahin ini biasanya bekerja sama dengan jin. Jin bisa mencuri informasi dari langit, meskipun hanya sepotong kecil. Nabi Muhammad menjelaskan dalam sebuah hadis sahih, sesungguhnya jin-jin itu mencuri pendengaran. Lalu mereka menyampaikannya kepada para tukang ramal, kahin. Lalu mereka menambahkan padanya 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya memang ada sedikit kebenaran yang mereka bawa, tapi itu hanyalah serpihan kecil yang kemudian mereka campur dengan kebohongan yang lebih banyak. Maka jangan heran kalau kadang ramalan dukun ada yang tepat. Itu hanyalah trik untuk meyakinkan manusia. Padahal di baliknya penuh kedustaan. Bahkan bukan hanya di Arab Jahiliyah. Kalau kita tengok ke Tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai pelosok Nusantara, tradisi dukun juga sudah lama mengakar. Ada dukun yang dipercaya bisa menyembuhkan, ada yang dipercaya bisa mengirim santet, ada yang diminta menjaga sawah dari hama, ada yang dipercaya bisa memanggil hujan. Semua itu menunjukkan betapa manusia sering mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, dan jalan pintas itu sering kali ditempuh dengan cara yang keliru. Di banyak kebudayaan dunia pun sama. Di Mesir kuno ada tukang sihir, di Yunani kuno ada peramal, di Tiongkok ada tabib yang dicampur dengan ritual perdukunan. Jadi fenomena dukun ini bukan hal baru, melainkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kelemahan manusia sejak dulu. Saudaraku sekalian, disinilah pentingnya Islam datang. Islam datang untuk memutus rantai kebergantungan manusia kepada selain Allah. Islam datang membawa cahaya tauhid agar manusia tidak lagi mencari pertolongan pada jin, pada benda-benda gaib, atau pada makhluk yang lemah, melainkan langsung kepada Allah yang Maha Berkuasa. Sekarang mari kita masuk pada inti dari permasalahan. Ini bahaya syirik dalam praktik perdukunan. Syirik adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Mengapa syirik begitu berbahaya? Karena syirik berarti menggeser posisi Allah sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak disembah, kepada makhluk yang lemah. Saudaraku, ketika seseorang mendatangi dukun, biasanya ada beberapa hal yang ia lakukan. Meminta pertolongan selain kepada Allah. Dia percaya bahwa dukun bisa menyembuhkan, bisa mendatangkan jodoh, bisa melancarkan rezeki. Padahal semua itu hanya ada di tangan Allah. Meyakini bahwa dukun tahu hal gaib. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, yang menegaskan bahwa hanya Allah yang tahu gaib. Mengikuti ritual syirik, banyak dukun yang meminta syarat-syarat aneh. Menyembelih ayam hitam, menabur kembang di perempatan jalan, memberi sesaji ke laut, atau bahkan meninggalkan salat. Semua itu adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah. Inilah mengapa para ulama menegaskan bahwa mendatangi dukun bukanlah dosa kecil. Ia bisa meruntuhkan bangunan iman. Rasulullah bersabda dengan tegas, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini bukan main-main. Kufur di sini artinya menolak wahyu, menolak kebenaran Al-Quran,
Karena kalau kita percaya pada dukun, sama saja kita tidak percaya pada firman Allah yang menegaskan hanya Allah yang tahu gaib. Saudaraku sekalian, mari kita bayangkan, kalau ada seorang muslim yang rajin salat, rajin puasa, tapi kemudian sekali saja ia pergi ke dukun dan mempercayainya, maka seluruh amal ibadahnya bisa terancam hilang nilainya. Sebab inti iman adalah tauhid, dan tauhid itu bisa rusak dengan syirik. Bahkan ada hadis lain yang memperingatkan kita, barang siapa mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan hanya bertanya saja, belum tentu percaya, sudah mendapat hukuman salatnya tidak diterima 40 hari. Bagaimana kalau sampai percaya? Tentu lebih berat lagi. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah kita meremehkan bahaya syirik yang ada di balik perdukunan. Ibaratnya syirik itu seperti racun. Walau sedikit saja masuk ke dalam tubuh, bisa mematikan. Apalagi kalau banyak, syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni bila seseorang mati tanpa taubat. Ini menunjukkan betapa beratnya ancaman Allah bagi orang-orang yang menggeser ketauhidan mereka. Maka berhati-hatilah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kita sudah tahu bahwa mendatangi dukun adalah dosa besar. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau kita tidak boleh ke dukun, lalu apa jalan keluarnya saat kita punya masalah? Jawabannya jelas, Islam sudah menyiapkan jalan yang suci, aman, dan diberkahi Allah. Mari kita bahas beberapa solusi Islami yang menggantikan peran dukun, doa dan tawakal. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak perlu perantara gaib. Kita langsung bisa berdoa kepada Allah kapan saja di mana saja. Inilah senjata utama orang beriman. Rasulullah juga bersabda, doa adalah senjata orang beriman. Bayangkan, senjata kita sudah ada, tapi masih mau minta tolong ke dukun. Itu sama saja seperti punya pedang tajam tapi lebih memilih kayu rapuh untuk berperang. Jika seseorang terkena gangguan jin, sihir atau rasa was-was, maka Islam mengajarkan ruqyah syariah. Ruqyah artinya membaca ayat Al-Quran dan doa Nabi untuk memohon perlindungan. Ayat yang biasa dipakai antara lain, Al-Fatihah, ayat kursi. Dua ayat terakhir Quran Surat Al-Baqarah, Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ruqyah ini murni doa kepada Allah. Tidak ada mantra, tidak ada sesajen, tidak ada syarat aneh-aneh. Inilah perbedaan besar dengan dukun. Rasulullah bersabda, tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim, ketika masalah terasa berat, Rasulullah selalu kembali kepada salat. Beliau bersabda, jadikanlah salat sebagai penolongmu, dan jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Salat malam, tahajud, salat hajat, itu semua adalah cara meminta pertolongan langsung kepada Allah. Banyak orang yang berhasil keluar dari masalah hidupnya dengan memperbanyak ibadah malam. Sedekah adalah kunci menolak bala. Rasulullah bersabda, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kalau ada yang sakit, jangan dibawa ke dukun, tapi obatilah dengan sedekah, doa, dan ikhtiar medis yang halal. Kalau ada masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri, kita bisa konsultasi dengan ulama atau orang berilmu. Untuk pengobatan kita bisa ke tabib Islami atau dokter yang terpercaya. Islam tidak melarang pengobatan modern, justru menganjurkan. Nabi bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya solusi penyakit itu ada di bumi, bukan di tangan dukun. Saudaraku, banyak orang terkadang bingung, apa bedanya tabib dengan dukun? Supaya kita tidak salah langkah, mari kita bandingkan dengan jelas. Tabib Islami atau dokter, ilmunya dari Al-Quran, hadis, pengalaman medis, dan ilmu kesehatan yang nyata. Sedangkan dukun, ilmunya dari bisikan jin, mantra, dan ramalan. Tabib Islami menggunakan doa, ayat Al-Quran, obat herbal atau medis. Sedangkan dukun menggunakan sesajen, bacaan tidak jelas atau syarat aneh seperti ayam hitam, bunga 7 rupa, atau benda mistik. Tabib Islami mengarahkan pasien untuk percaya kepada Allah, sabar, dan berdoa. Sedangkan dukun membuat pasien percaya pada dirinya atau pada jin yang jadi perantaranya. Tabib Islami
Semakin kuat iman karena pengobatan selalu dikaitkan dengan doa. Sedangkan dukun merusak iman karena hati diarahkan ke selain Allah. Contoh sederhana begini, kalau ada orang sakit lalu pergi ke tabib Islami, maka dia akan diberi air doa atau herbal sambil diajarkan doa. Tapi kalau ke dukun, dia akan diberi kertas bertuliskan huruf aneh, disuruh menaruh sesajen di perempatan jalan, atau bahkan disuruh sembelih hewan dengan syarat tertentu. Jelas sekali bedanya, bukan?